Assalamualaikum semuanya, selamat datang ke channel Mama Yumi. Kali ini aku mau berbagi ide jualan lagi ataupun ide untuk minuman berbuka puasa. Langsung aja yuk kita buat sama-sama. Pertama, siapkan panci yang bersih dan kering. Kemudian di sini aku punya satu bungkus agar-agar. Di sini aku pakai agar rasa ya teman-teman. Kemudian tambahkan 120 gram gula pasir. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita tambahkan 700 ml air putih. Kita aduk lagi sampai gula dan agar-agarnya ini larut ya. Setelah gula dan agar-agarnya ini larut, kemudian kita masak. Jangan lupa kita nyalain dulu api kompornya ya, supaya agar-agarnya ini warnanya lebih cerah. Di sini aku tambahkan pewarna hijau. Ini aku tambahkan 2 tetes aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Nah, biar agar-agarnya ini nanti teksturnya lebih lembut. Di sini aku tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Ini udah dilarutkan dengan sedikit air ya. Kemudian kita aduk dan kita masak sampai agar-agarnya ini mendidih. Kemudian setelah agar-agarnya ini mendidih, kita tunggu agak sedikit hangat. Setelah itu kita tuang ke dalam wadah. Pastikan wadahnya itu tahan panas ya teman-teman. Dan setelah kita tuang ke dalam wadah, kita diamkan dulu agar-agarnya ini sampai dingin atau sampai set ya. Kemudian selanjutnya siapkan panci yang bersih. Kemudian di sini aku punya satu bungkus agar-agar yang rasa pisang. Teman-teman boleh pakai merek apa aja ya. Kemudian di sini aku tambahkan 120 gram gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena. Setelah itu kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Dan kemudian di sini aku tambahkan 700 ml air putih. Setelah itu kita aduk-aduk sebentar ya. Kemudian warnanya biar lebih cerah, di sini aku tambahkan pewarna kuning secukupnya aja ya. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah itu kita masak di atas kompor, gunakan api sedang aja sambil terus diaduk-aduk dan masak sampai agar-agarnya ini mendidih. Setelah mendidih, biarkan dulu agak 3 menit, kemudian kita masukkan fruity acidnya, kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata ya. Dan setelah itu kita masukkan ke dalam wadah. Pastikan wadahnya ini tahan panas ya teman-teman. Dan setelah itu kita tunggu agar-agarnya ini sampai benar-benar set. Setelah itu selanjutnya siapkan panci yang bersih, kemudian masukkan 500 ml air putih. Kemudian kita didihkan dulu ya. Setelah airnya ini mendidih, kita masukkan 1 bungkus sagu mutiara. Setelah itu kita aduk-aduk sebentar, kemudian kita tutup. Kita masak sagu mutiaranya ini selama 5 menit. Setelah 5 menit, kemudian ini pancinya kita buka. Kemudian kita matikan api kompornya dulu ya. Setelah itu kita diamkan selama 30 menit. Dan jangan lupa pancinya ini ditutup kembali ya teman-teman. Ini sudah 30 menit, kemudian kita buka tutup pancinya. Nah, ini sagu mutiaranya udah mulai matang semuanya ya teman-teman. Masih ada sedikit yang putih-putihnya itu. Karena di sini air putihnya itu kurang, jadi aku tambahkan 300 ml air putih. Setelah itu aku nyalain lagi api kompornya. Aku masak lagi selama 7 menit dengan api sedang ya. Jangan lupa pancinya ini ditutup ya teman-teman. Dan setelah 7 menit, ini kita buka tutup pancinya. Alhamdulillah ini udah matang ya teman-teman. Kemudian kita matikan api kompornya. Setelah itu kita aduk-aduk dulu sebentar. Setelah itu bisa kita tutup kembali atau bisa langsung disaring sagu mutiaranya. Kemudian jangan lupa untuk dibilas dengan air bersih atau air minum ya. Setelah itu di sini aku mau bikin kuah santannya. Siapkan panci yang bersih, kemudian tuangkan 1 bungkus santan instan. Ini ukurannya 65 ml ya. Kemudian aku tambahkan setengah sendok teh garam. Setelah itu aku masukkan 500 ml air putih. Kemudian santannya ini kita masak sampai mendidih ya. Dan jangan lupa santannya ini jangan sampai pecah ya teman-teman. Jika sudah mendidih, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya di sini agar-agarnya sudah set atau sudah keras. Kemudian ini aku potong menjadi 2 bagian. Setelah itu satu bagiannya aku belah lagi menjadi 2 bagian ya. Nah, ini karena kebesaran jadi aku belah lagi teman-teman jadi 2 bagian kayak gini ya. Dan setelah kita belah menjadi 2 bagian, kemudian karena di sini aku nggak punya serutan kelapa, jadi aku pakai pengupas wortel atau pengupas kentang seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman punya parutan kelapa atau serutan kelapa itu boleh dipakai ya. Nah, nanti jadinya kan kayak daging kelapa gitu teman-teman. Jadinya cantik banget. Lakukan semuanya hingga selesai ya. Nah, ini udah selesai semuanya, jadinya seperti ini teman-teman. Kemudian ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu ya. Dan ini bagian agar-agar yang tadi susah untuk diserut ya teman-teman. Jadi aku potong-potong kecil-kecil seperti ini. Kalau udah selesai semua dipotong-potong, kemudian ini kita sisihkan dulu. Dan ini agar-agar yang pisang juga sudah selesai aku serut. Dan sudah selesai juga aku potong-potong ya teman-teman. Kemudian ini kita sisihkan dulu ya.
Dan ini sagu mutiaranya ya, sudah aku saring dan sudah aku cuci bersih dengan menggunakan air minum ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini aku siapkan gelas plastik seperti ini. Ini ukurannya 16 ounce ya. Kalau menurut aku ini kegedean sih teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Dan untuk yang 3 gelasnya ini aku bikin gradasi biar nanti warnanya itu cantik. Untuk gradasinya di sini aku pakai susu kental manis yang coklat. Kalau teman-teman mau pakai selai coklat itu lebih bagus ya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya untuk di bagian bawahnya ini aku masukkan dulu sagu mutiaranya sebanyak 2-3 sendok makan. Setelah itu aku masukkan agar-agar yang rasa pisang. Ini juga aku masukkan 2 sendok makan ya teman-teman. Ini aku masukkannya yang diserut terlebih dahulu. Setelah itu aku masukkan lagi yang dipotong-potong kecil-kecil ya. Kemudian yang terakhir aku masukkan agar-agar yang rasa melon atau yang hijau. Ini sama, aku masukkan 2 sendok makan. Aku masukkan yang diserut terlebih dahulu. Setelah itu aku masukkan yang dipotong-potong kecil-kecil ya. Kemudian baru kita tuang kuah santannya. Tuang sampai peres ya teman-teman, karena ini gelasnya tuh beneran gede banget kalau menurutku. Jadi untuk isiannya ini kurang penuh ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa, nanti bisa kita tambahin. Kita isi dulu untuk 3 gelas cup yang kosongnya. Nah, selanjutnya untuk yang 3 gelasnya ini sama. Aku masukkan dulu sagu mutiaranya sebanyak 2 sendok makan. Setelah itu di sini warnanya aku balik ya teman-teman supaya lebih cantik aja. Ini aku masukkan agar-agar yang rasa melonnya dulu. Kemudian aku masukkan agar-agar yang rasa pisang. Setelah itu aku siram dengan kuah santannya ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ini tuh gelasnya gede banget, jadi isiannya itu kurang. Nah, karena agar-agarnya ini juga masih ada sisanya, jadi aku tambahkan aja ya, biar isiannya itu penuh. Di sini untuk menambahkan agar-agarnya aku sesuaikan aja dengan warnanya. Kemudian setelah penuh, di bagian atasnya ini aku tambahkan lagi sisa sagu mutiaranya ya teman-teman. Setelah itu aku tambahkan lagi untuk kuah santannya. Alhamdulillah ini udah jadi semuanya teman-teman. Jangan lupa untuk dites rasanya karena di sini aku sedang berpuasa, jadi aku nggak langsung cicip ya. Dan sebaiknya sebelum ini dinikmati atau dihidangkan atau untuk dijual, ini bisa dimasukkan dulu ke dalam kulkas supaya lebih dingin. Dan kalau menurut teman-teman ini kurang manis, ini bisa ditambahkan susu kental manis ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.